Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali kalau kita boleh bertemu dalam ibadah mesbah keluarga. Kita akan merenungkan satu buah tema, yaitu tentang orang tua dan anak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bagi setiap kami, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama keluarga kami bersekutu, dan kami ingin diajar, dididik, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari Engkau memberkati tiap-tiap rumah tangga yang malam hari ini mengadakan ibadah rumah tangga. Tuhan, berkati setiap mereka, dan biarlah dalam persekutuan keluarga kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga ya Tuhan, benar-benar Engkau saja yang diberitakan dan Engkau dimuliakan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita malam hari ini, orang tua dan anak. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam Efesus 6 ayat 1-4. Saya akan membacakan buat kita semua, dan silakan Bapak Ibu dan teman-teman boleh menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Banyak sekali orang tua dewasa ini yang mengalami toxic parent, di mana orang tua mengatakan atau merasa bahwa dia sedang memberikan yang terbaik, memberikan segala sesuatu untuk anak-anaknya dengan dasar cinta dan dengan dasar kasih. Tetapi pada kenyataannya orang tua yang semacam ini sedang sedikit demi sedikit menyakiti hati anak-anaknya. Orang tua yang mengalami toxic parent ini tidak memiliki empati terhadap anak. Mereka membuat target cita-cita yang tinggi terhadap si anak, tetapi tidak diiringi apresiasi. Justru ketika si anak melakukan kesalahan sedikit saja, dimarah, dibentak, disindir, dijelek-jelekan. Orang tua juga sangat perhitungan terhadap si anak. Biasanya mengatakan demikian, papa mama sudah memberikan yang semuanya kepada kamu, memberikan yang terbaik buat kamu, kenapa kamu tidak bisa? Kenapa kamu malah selalu salah? Ketika si anak gagal melakukan sesuatu, justru tidak dimotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Biasanya mengatakan demikian juga, memang kamu bodoh, memang kamu parah. Orang tua yang mengalami toxic parent ini biasanya tidak bisa menghargai prestasi si anak. Kalau dia ingin memutuskan segala sesuatu berkaitan dengan si anak, tidak pernah berdiskusi tentang si anak, apakah si anak itu suka atau tidak terhadap keputusan yang hendak diputuskan. Masih banyak lagi ciri-ciri orang tua yang mengalami toxic parent ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang pasti adalah orang tua yang demikian pelan-pelan akan menyakiti hati si anak, akan membunuh karakter si anak, merendahkan si anak. Nah, dampak daripada kondisi seperti ini sangat parah, akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan si anak. Bahkan ketika anak dewasa, ini sangat menjadi pengaruh negatif. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ketika nanti si anak kelak menjadi orang tua, ini bisa menjadi pengaruh yang fatal dan bisa meneruskan hal yang sama terhadap anaknya. Lalu melihat kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, apakah ada patokan dasar atau acuan yang dapat dipakai oleh para orang tua, oleh kita sebagai orang tua, bagaimana seharusnya bersikap dan bagaimana supaya dapat menjalin hubungan
yang baik, hubungan yang ideal antara orang tua dan anak. Apa kata Alkitab mengenai hubungan antara orang tua dan anak? Kalau saya mau simpulkan, bagaimana sih sebenarnya hubungan antara orang tua dan anak? Saya mau simpulkan seperti ini. Hubungan antara orang tua dan anak di dalam Alkitab adalah ikatan yang istimewa. Di dalam ikatan yang istimewa itu ada kewajiban-kewajiban yang hukumnya harus dilakukan oleh orang tua dan anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita bahas. Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan di sana, orang tua jangan membangkitkan amarah anak. Dalam terjemahan Yunani, arti kata membangkitkan amarah di sini adalah menggusarkan. Sifat menggusarkan adalah pemicu merangsang kemarahan. Sebagai orang tua, jangan hendaknya menjadi provokator yang menghasut sehingga timbulnya kemarahan dalam hati anak. Karena sebenarnya di dalam kepribadian anak ada satu kepribadian yang perlu dihargai dan perlu dikasihi. Maka sebagai orang tua, jangan sampai salah menggunakan otoritas. Ada beberapa hal yang membuat seorang anak menjadi marah. Antara lain seperti ini. Orang tua menjadikan mereka tawar hati karena orang tua tidak melakukan apa yang dikatakannya. Contohnya seperti ini. Mama dan papanya menasehati anaknya dengan mengatakan, "Dedek, Koko harus saling tolong menolong ya, harus saling mengasihi ya." Tetapi ketika suami istri ini sedang bermasalah, mereka dengan terang-terangan berkelahi, berantem, adu mulut di depan anak. Ini bisa membuat luka, menyimpan luka di hati anak sejak dini. Lalu kemudian orang tua selalu menyalahkan dan tidak pernah memuji. Anak salah disalahkan. Anak benar juga disalahkan. Anak dijadikan kambing hitam, Bapak Ibu Saudara. Pelin-pelan dan tidak adil dalam hal disiplin. Karena lebih sayang kepada anak perempuan, maka ketika anak perempuannya salah dipanggil, dipangku dan dikatakan, "Nah, kamu salah." Tetapi berketepatan anak laki-lakinya kurang berprestasi atau punya kelemahan-kelemahan yang lain. Lalu langsung ketika anak laki-lakinya ini salah, dengan cepat ditegur dengan suara yang lantang, dengan suara yang membentak, lalu sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata negatif, sampai mengatakan bahwa kamu keluar dari rumah ini. Lalu kemudian orang tua membuat janji tetapi tidak pernah menepatinya, menganggap remeh persoalan-persoalan yang bagi anak merupakan hal-hal penting. Jika orang tua dilarang keras untuk membangkitkan amarah si anak, maka yang harus dilakukan adalah mendidik anak. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-7 dikatakan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara, mendidik anak harus dilakukan secara kontinu, berulang-ulang sampai akhir hayatnya si anak. Tugas orang tua masih tetap sama, mengajarkan, mendidik anak itu berulang-ulang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tentu yang diajarkan oleh orang tua terhadap si anak adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik di dalam kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 16. Mendidik itu Bapak Ibu Saudara sama halnya dengan memberi makan. Prinsip memberi makan adalah jika kita ingin anak kita sehat secara jasmani, maka kita akan memberikan makanan yang sehat, bukan? Pasti kita akan memberikan bergizi, makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Sebaliknya, ketika kita ingin rohani anak kita bertumbuh,
Ketika kita ingin karakter anak kita serupa dengan firman Tuhan, maka kita pun harus mengajarkan firman Tuhan. Makanan yang tidak baik mengakibatkan anak sakit. Begitu juga ajaran yang tidak benar, ajaran yang tidak baik, ajaran yang salah akan menghasilkan perilaku yang tidak benar pula. Saya berikan contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang anak berperilaku terhadap orang tua itu sangat mengerikan. Anak ini berusia 8 atau 9 tahun. Si ibunya bercerita kepada saya dan dia mengeluh. Dia katakan, saya bingung, saya tidak mengerti bagaimana menghadapi anak saya ini. Anak saya ini sering memberontak, bahkan dia memukul. Bukan hanya itu, kata-kata kotor keluar dari mulut anak saya. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya menanyakan kepada si ibu ini, apakah ibu atau suami pernah berkata-kata kasar? Iya, saya mengakuinya, kata si ibu. Apakah ibu pernah memukul anak ini? Iya, pernah ketika saya marah kepada suami saya, anak ini menjadi pelampiasan, saya pukul dengan sapu lidi dan sampai badannya merah-merah. Tapi setelah itu saya menyesal. Saya katakan kepada ibu ini, saya katakan kepada ibu ini, ibu, jika ibu ingin anak ibu berubah, ibu terlebih dahulu harus berubah. Dan ibu harus memperkatakan firman Tuhan kepada anak ibu. Pelan-pelan, dengan kasih sayang, pasti bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti tugas mendidik anak untuk memperkenalkan siapa itu Tuhan bukan hanya tugas hamba Tuhan, bukan hanya tugas guru sekolah minggu 1 minggu sekali, bukan. Tetapi jelas sekali firman Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa tugas orang tua adalah mendidik anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu tugas yang mutlak, tugas yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang paling penting adalah bagaimana orang tua bisa menjadi contoh, bagaimana orang tua bisa menjadi teladan terhadap si anak dalam membiasakan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga harus mengajarkan bahwa anak pun memiliki kewajiban yang hukumnya sama, harus dilakukan. Yang pertama, taat kepada orang tua. Efesus pasal 6 ayat 1 mengatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, karena haruslah demikian. Apa maksudnya? Seorang anak harus mendengar dengan sikap yang benar. Bukan seperti ini, mendengarkan nasihat orang tua, masuk ke telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Seperti angin lalu saja. Yang dimasukkan taat terhadap nasihat orang tua di sini adalah menyimak dengan seksama dan kemudian mampu melakukannya dengan senang hati. Saat anak menaati orang tua dengan pemahaman dan kesadaran bahwa ketaatan itu dilakukan karena anak sadar bahwa ketika dia menaati orang tua, dia sedang melakukan perintahnya Tuhan, melakukan perintahnya Allah. Jadi jika hal ini terjadi, maka terciptalah keharmonisan antara hubungan orang tua dan anak. Bukan hanya itu saja, orang tua harus mengajarkan bagaimana anak harus menghormati orang tua. Perintah menghormati orang tua ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 16 dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati orang tua berarti lebih daripada menaati. Rasa hormat berarti menghargai dan memperlihatkan dalam tindakan mengasihi orang tua.
Menghormati orang tua berarti menghargai orang tua waktu orang tua itu masih hidup. Menghargai orang tua ketika orang tua dalam kondisi sakit maupun sehat. Bukan ketika orang tua sudah meninggal. Seorang ibu bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Saya bergumul, saya merasa bersalah kepada orang tua saya, tetapi orang tua saya sudah meninggal. Apa yang harus saya lakukan? Saya perlu minta maaf nggak sama orang tua saya? Saya katakan kepada si ibu ini, ibu, hubungan ibu dan orang tua ibu ketika pertama kali orang tua ibu menghembuskan napas terakhir, itu sudah terputus. Maka yang ibu lakukan sekarang adalah minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan mengampuni ibu, dan ibu boleh mengampuni kesalahan orang tua ibu. Itu saja yang perlu dilakukan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika orang tua kita sudah meninggal baru kita menyadari, saya melakukan banyak kesalahan, saya ingin minta maaf. Selagi orang tua kita masih ada, hargai. Selagi orang tua kita masih hidup, masih kuat, cintai, dan terus kita hormati. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang tua kita tidak menjadi teladan? Sikapnya menyakiti, sikapnya kata-katanya selalu menggoreskan luka di dalam hati. Sebagai anak, apakah dia layak menerima hormatnya saya? Bapak Ibu Saudara, sikap hormat anak kepada orang tua tidak ditentukan oleh sebuah persyaratan. Apakah orang tua kita itu baik? Apakah sikap orang tua kita itu tidak baik? Sebagai anak, walaupun orang tua kita tidak memberikan teladan, kita harus tetap memberikan kasih kita, memberikan cinta kita. Apalagi ketika kita sudah mengenal Tuhan. Kita harus dapat menjadi saksi bagi orang tua kita yang memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi teladan terhadap orang tua sendiri. Salah satu tips yang rindu saya bagikan adalah ketika kita menghadapi orang tua yang tidak menjadi teladan, yang pertama, kita harus berdoa. Kita harus mendoakan orang tua kita supaya orang tua kita mengalami pembaruan hidup. Mungkin akan sulit bagi kita untuk mengatakan, "Pa, Ma, bertobat." Mungkin akan sulit. Tetapi perlihatkanlah, tunjukkanlah perlakuan, sikap yang sepadan dengan firman. Maka cepat atau lambat Tuhan akan pakai kita untuk menyadarkan orang tua kita. Kita kembalikan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat mengubah hati seseorang. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau ada orang tua sendiri yang ingin menjerumuskan kita ke dalam dosa? Bagaimana? Apa sikap kita? Kita di sini harus berhikmat. Kita harus berani mengatakan tidak terhadap dosa. Sambil kita terus-menerus bergumul dan kita berdoa supaya Tuhan menjamah hati orang tua kita. Yang terakhir adalah saat anak taat dan hormat kepada orang tua, maka ada akibat yang menjadi bagian anak, yaitu janji Tuhan tentang kebahagiaan dan panjang umur akan mengikuti sepanjang hidup si anak. Jadi kebahagiaan dan panjang umur adalah akibat dari taat. Maka tidak dapat dijadikan sebagai tujuan hidup. Sangat salah apabila ada pemikiran bahwa rahasia kebahagiaan dan umur panjang adalah ketika menaati orang tua. Ini akan mengakibatkan suatu tindakan taat yang manipulatif, yang munafik, tidak akan tulus menghormati orang tua. Karena apa? Hanya mengejar berkatnya. Tetapi seharusnya menghormati orang tua karena dasar ini adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan alasannya, bukan karena berkatnya. Hal ini sama seperti orang Kristen yang mengatakan mencintai Tuhan atas dasar bagaimana supaya dia diberkati. Bukan karena mencintai Tuhan karena Tuhannya. Mazmur 112 ayat 1-3 mengatakan, "Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya.
Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Poinnya adalah melakukan perintah Tuhan. Itu poinnya. Bukan mencari berkatnya, tapi melakukan perintah Tuhan. Para orang tua yang saya kasihi, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu sedang alami. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami toxic parent atau sedang mengalami toxic parent pada hari ini? Satu hal yang penting adalah untuk menangani masalah anak supaya hubungan orang tua itu terjalin dengan benar. Maka jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar ketika kita ingin mengajar, mendidik, mengarahkan anak-anak kita. Karena firman Tuhan adalah model yang paling sempurna dari segala ajaran yang ada di muka bumi ini. Dan kepada kita sebagai anak-anak, biarlah kita menghargai, mencintai, mengasihi orang tua kita. Bukan untuk mendapatkan berkat, panjang umur dan kebahagiaan, tetapi melakukan segala sesuatu cinta kita, penghargaan kita, penghormatan kita kepada orang tua kita itu karena Tuhan yang memerintahkan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita terus-menerus memakai dasar firman Tuhan ini untuk hidup kita, untuk kita menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan kalau firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami boleh menjalin hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Tuhan, saat ini jika ada jemaat Tuhan yang mengalami toxic parent, Tuhan, Engkau yang memulihkan mereka. Engkau yang menolong supaya firman-Mu saja yang bergema, firman-Mu saja yang boleh menguatkan, membalut, memimpin, menolong, sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan, dan supaya terjalin hubungan yang baik, yang harmonis di antara orang tua dan anak. Jikalau saat ini Tuhan ada anak-anak yang mengalami sakit hati, ada anak-anak yang bergumul, yang merasa diacuhkan, yang merasa tidak dipentingkan oleh orang tuanya. Tuhan, Engkau juga yang membalut, menjamah, memberikan hati yang mau mengampuni. Sehingga ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, ini benar-benar boleh menguatkan kami dan keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang disukakan, yang disukai oleh Tuhan. Kami terbatas sebagai manusia, kami lemah sebagai manusia, kami tidak mampu sebagai manusia. Kami butuh Tuhan untuk memulihkan keadaan dan kondisi keluarga kami. Jika ada keluarga saat ini yang sudah harmonis, mari Tuhan tumbuhkan terus kasih di antara di antara keluarga demi keluarga yang harmonis, supaya mereka terus menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin.